export oriented, import oriented, itu semua bisa kita lihat dari satu transaksi, satu tabel transaksi input output selama Anda ngerti apa yang mesti dikerjakan. Oke. Nah, ngerti ya yang saya maksud ya? Nah, pertanyaan yang C adalah ngitung pendapatan nasional. Harusnya udah katam semuanya. Ya, gimana cara ngitung pendapatan nasional? Ya, ada yang hitung deh. Ada pertanyaan nih sampai sini sebelum kita masuk ke bagian analisis. Pertanyaannya tadi itu Pak. Jadi analisisnya seperti ini. Jadi yang udah kita lakukan sampai dengan titik ini adalah menampilkan perekonomian secara utuh dengan logika proses produksi tadi, logika circular flow, ada proses produksi ditampilkan dalam satu tabel, tabelnya utuh mengenai struktur input dan struktur output di perekonomian. Tabel seperti itu tidak lain sebenarnya merupakan potret. Ya, jadi kalau ada tabel input output Indonesia tahun 2010, itulah potret perekonomian Indonesia pada tahun 2010. Anda bisa analisis perekonomian Indonesia, apa yang terjadi, mana yang padat karya, mana yang padat modal, mana yang apapun. Ya, mana yang profitnya paling tinggi, mana yang ekspor oriented, mana yang import oriented, mana yang tergantung pada pemerintah, mana yang menyumbang investasi paling besar, mana yang macam-macam. Oke, tergantung kreativitas Anda sekarang. Ya, tentang perekonomian. Oke. Nah, sekarang saya tampil lagi deh. Kalau terus Anda punya tabel Indonesia tahun 2000, Anda bisa lakukan analisis antara 2000 dengan 2010. Ya. Tabel input output di Indonesia, tabel transaksi input output di Indonesia yang tingkatannya sekitar 175 sektor itu dikeluarkan oleh BPS setiap 5 tahun sekali. Di tahun yang belakangnya 0 dengan yang belakangnya 5. Ya. Jadi Indonesia tuh punya 2010, 2005, 2095, 90 sampai dengan yang pertama kali tabel input output Indonesia dibuat 1971. Ya, setiap 5 tahun dari sejak tahun 1971 kita punya tabel input output. Ya, jadi jangan Anda datang ke pembimbing Anda lalu bilang, Pak saya nggak tahu mau pakai data apa. Datanya seabrek-abrek di luar sana. Sekarang yang penting adalah Anda tahu nggak pertanyaan yang mau ditanya. Pertanyaan yang mau ditanya itu tadi, mau analisis apa? Ya, jadi tugas Anda ketika nulis tesis nanti adalah mengajukan pertanyaan. Kalau udah ada pertanyaannya, baru kita cari datanya. Jangan datang ke dosen dengan bilang, Pak, nggak tahu lagi datanya apa yang saya nggak tahu data apa yang ada, apa yang nggak ada. Bukan datanya yang penting, pertanyaan yang penting. Dan juga jangan datang ke dosen Anda lalu bilang bahwa Pak kayaknya semua pertanyaan udah dijawab deh. Enggak. Masih segunung itu pertanyaan yang belum kita tahu jawabannya. Sekarang Anda mau nyari atau enggak? Ya, Anda mesti nyari. Pertanyaan apa nih? Nah, oke. Sekarang kita masuk ke analisis. Ya. Dan satu jenis analisis yang paling sering dilakukan dengan analisis input output adalah yang kita sebut dengan analisis dampak. Analisis dampak ekonomi, jelas ya. Economic impact analysis. Nah, economic impact analysis untuk melakukan economic impact analysis kita perlu menghitung yang sering disebut dengan nama koefisien
koefisien input output. Ya, koefisien I/O, I/O koefisien input output, atau nama lainnya juga ada dalam literatur adalah apa itu? Koefisien input langsung atau direct input coefficient. Ya, ini namanya macam-macam. Di beda buku beda nama, tetapi isinya adalah pembagian rasio antara input antara dengan total input. Ya, dibaginya bukan dengan total output, tetapi dengan total inputnya, berarti total kolomnya. Ya, sehingga kalau kita bilang koefisien input EIJ yang berarti A dari sektor I ke sektor J, ya, A ini udah konvensi internasional, koefisien input output selalu dikasih notasi A. Ya, ini konvensi internasional. Jadi EIJ adalah ZIJ dibagi dengan XJ, total kolomnya. Jadi kalau kita ketemu EIJ itu adalah, katakanlah A32 itu adalah 0,3, berarti untuk memproduksi setiap 1 rupiah output sektor 2 memerlukan 0,3 rupiah input yang berasal dari sektor 3. Benar kan? Ya. Kalau Anda bagi ini dengan total, berarti totalnya ini nanti akan 1. Susah amat kayaknya. Benar nggak? Ini kalau ini kan nanti kan ini kan X1 ini kan jumlahnya nih. Kalau semua kolom ini saya bagi dengan X1 kan nanti jumlahnya 1 kan? Iya, dibagi. Ya kan? Jadi ini kan nanti 0,0,0,0,0. Dan ini kan jadi berarti sebenarnya ini struktur produksi setiap 1 rupiah output sektor 1 menggunakan input yang seperti apa? Loh, kok setiap 1 rupiah output ini kan total input? Iya, total input sama dengan total output. Jadi kalau saya bagi dengan total inputnya, berarti saya mendapatkan struktur produksi. Ya. Jadi kalau A32 adalah 0,3, berarti ini untuk proses produksinya sektor siapa nih? Sektor 2. Inputnya berasal dari sektor 3. Jadi setiap 1 rupiah output sektor 2 membutuhkan input antara dari sektor 3 sebesar 30% atau 0,3 rupiah. Anda lakukan itu untuk setiap sel input antara sehingga Anda dapat matriks A yang besar. Ya. Kalau seperti contoh ini tadi 2 kali 2 kali 2. Tapi kalau tabel transaksi input antara Anda adalah 500 kali 500, tinggal dibagi aja. Ya, tinggal urusannya Excel, copy paste. Ya. Nggak dihitung, jangan dihitung pakai kalkulator sendiri-sendiri, satu-satu. Masalah Excel. Ya. Jadi sekarang kita punya suatu matriks. Tadi ilustrasinya 2 kali 2, tapi mau berapapun n-nya nggak jadi masalah. Ya. Sekarang saya punya struktur seperti ini. Benar ya? A, matriks A, dan seperti ini. Dan ini disebut dengan matriks teknologi. Kenapa disebut matriks teknologi? Karena kan angkanya semua 0, itu kan nanti angkanya setiap kolom kan 0,0,0,0,0. Ya. Itu kan kayak semacam resep. Kalau tadi saya cerita resepnya itu 2 telur, 100 gram terigu dan seterusnya, sekarang ini resepnya itu dalam angka persentase, dalam angka uang. Ya, 0,0,0, semua dinormalisir untuk memproduksi 1 rupiah output sektor tersebut. Kebayang nggak nih matriksnya? Ya, jadi ini matriks teknologi sebenarnya untuk memproduksi output sektor 2. Struktur inputnya itu gimana? Sektor mana yang inputnya itu besar? Ya, jadi saya punya matriks A yang isinya itu seperti itu. Ya. Nah, jadi disebut dia sebagai matriks teknologi. Ya. Salah satu konsekuensi dari perhitungan koefisien input output itu adalah seperti ini.
Ij adalah Zij dibagi dengan Xj, maka Zij adalah Aij times Xj. Benar ya? Benar. Oke. Jadi lihat. Oke. Yang atas tadi masih ingat dong? Dari slide kita yang nggak tahu tuh slide nomor 3 atau nomor 4. Kalau mau ngecek sekarang. Oke, yang atas itu tadi itu. Ya, bahwa kalau saya punya output X1 itu ada sebagian yang dikirim ke sektor 1 sendiri, Z12, Z13, seterusnya sampai dengan Z1N plus Y1. Ya, Y ini bisa C plus I plus G. Kalau di open bisa E plus export. Oke. Nah sekarang setiap, dan ini ada sistemnya kan, ini kan sistem persamaan nih. Saya tulis deh. Ya, ada di situ. Setiap ketemu Zij ganti dengan ini. Boleh ya? Oke. Sehingga ketika dia diganti, ketemulah seperti ini. Kalau di printer Anda kelihatan kan? Kelihatan ya? Jadi semuanya diganti. Ini cuma saya contohin aja nih, yang saya kasih garis ini cuma contoh aja. Tapi semua setiap sel itu diganti. Ya. Jadi ini Z11 saya ganti dengan A11X1, A12X2, A13X3, A1NXN. Sektornya pun terserah, mau 3 mau 500, prinsipnya sama. Oke. Jadi berbentuk yang seperti ini. Oke. Ya. Masih ikut kan? Ini matematik anak SMA nih. Di struktur yang ini Anda perhatikan, di baris X1 pasti di sebelah kanan ini ada pasangannya nih, X1. Habis itu X2, X3, X4, X5 sampai dengan Xn. Untuk yang baris X2 pasti ada pasangannya yang X2 di sini. Jadi X1, X2, X3, X4 sampai dengan Xn. Yang X2-nya ada. Gabung. Ya, deketin dia. Kalau Anda deketin, Anda akan dapat seperti yang di atas sini. Ya. Jadi X1 minus A11 X1 minus semuanya terus sampai dengan Y1. X2 minus A21 X1 dikali dikurangin A22 X2. Pasti ketemu pasangannya. Ya. Kalau Anda ketemu pasangannya, nanti dia jadi berbentuk seperti ini. Ya. Jadi ini semuanya sekarang kolom ini adalah kolom aja. X1, X1, X1 ini terus satu kolom. Ini X2, X2, X2 terus satu kolom. Sehingga matriksnya itu bisa saya tulis dalam bentuk seperti ini. Ya, perkalian matriksnya. Nah, kalau perkalian matriksnya seperti ini, Anda akan ketemu bentuk yang seperti ini. 1 minus A1 di diagonal utamanya Anda akan ketemu 1 minus A22 terus sampai dengan 1 minus ANN. Oke. Sehingga sekarang saya bisa tulis matriks itu dalam bentuk yang lebih ringkas seperti itu. Jadi I minus A kali X sama dengan Y. I-nya adalah 1, 1, 1, 1, 1, sisanya 0. A-nya adalah A11, A12, A1N, A21, A22, A2N sampai dengan ANN, AN1, AN2. Ya. Ini dikalikan dengan matriks X. Ya. Matriks X-nya ada vektor output 1, 2 sampai dengan Xn. Ini sama dengan Y1, Y2 sampai dengan Yn. X adalah output dan Y adalah panel di mana?
Oke, ini adalah matriks teknologi. Ini adalah matriks apa nih namanya? Matriks identitas. Oke, jadi struktur persamaan kita yang seperti ini, ya, yang paling pertama tadi, ini bisa dinyatakan dalam bentuk matriks yang seperti ini dengan mengasumsikan ini koefisien input output. Ya. Jadi ringkasnya struktur persamaan sistem persamaan yang kita punya untuk seluruh perekonomian, N sektor di perekonomian dari sektor 1 sampai sektor N seperti itu bisa kita nyatakan dalam matriks ini dengan mendefinisikan koefisien input output. Nah, struktur matriks itu jadi penting matriks itu menjadi penting struktur matriks ini menjadi penting ya, karena pertanyaan yang mau kita jawab adalah jika terjadi perubahan pada panel 5 apa dampaknya bagi output? Oke, ini pertanyaan yang mau kita jawab. Kita mencari dampak perubahan output di perekonomian jika terjadi perubahan pada demand. Ya. Kalau ini pertanyaannya, maka jawabannya adalah output. Solusi dari atas ini gimana? Gimana menjadi solusinya? Adalah I minus A inverse dikalikan dengan Y. Oke. Jadi dengan kita melakukan ini, kita mendapatkan solusi dari impact analysis. Ini impactnya. Impactnya itu terhadap apa? Terhadap output. Kalau terjadi perubahan pada panel demand, maka output akan berubah mengikuti formula seperti itu. Dan ini yang ingin saya tunjukkan dalam moga-moga ini, moga-moga bisa cepat. Oke, jadi ini dia. Dan I minus A inverse ini kita sebut dengan matriks Leontief inverse. Inverse itu tahu ya? Matriks inverse tahu kan? Matriks inverse adalah apa? Definisinya apa nih? Matriks kalau ada matriks ada matriks yang namanya matriks B. Kalau ada matriks B, maka matriks B inverse adalah apa? 1/B. Ada matriks 1/B. Definisinya, kalau ada matriks B, terserah matriksnya itu seperti apa, maka inverse dari B adalah matriks yang apa?
maka matriks B inverse adalah, Anda udah tahu semua nih sebenarnya nih. Nggak sadar aja. Jangan suka nggak sadar. Kalau ada matriks B, maka B inverse adalah matriks yang masih belum jelas juga deh. Kalau ada matriks B, maka matriks B inverse adalah matriks yang kalau dikalikan dengan B, iya, menghasilkan satu. Matriks apa? Matriks apa nih? B kali B inverse dapat apa? B kali B inverse dapat apa? Identitas. Benar nggak? Itu definisinya. Matriks B inverse adalah matriks yang kalau dikalikan dengan matriks B akan menghasilkan matriks identitas. Ya. Iya benar yang Anda bayangkan itu tadi, bahwa matriks B inverse adalah seperti seper B, tapi dalam matriks kita nggak kenal satu per. Satu per itu hanya kita kenal dalam konsep apa? Bukan dalam konsep matriks. Konsepnya apa? Konsep skalar. Oh, skalar nggak? Skalar itu adalah apa tuh? Skalar itu apa? Skalar itu adalah angka. Angka itu sebenarnya adalah matriks juga, tapi ukurannya berapa? Kalau matriks itu dimensinya adalah I kali J, kalau skalar itu dimensinya adalah 1 kali 1. Jadi itu sebenarnya barang yang sama. Angka atau skalar itu sebenarnya matriks juga, tapi ukurannya 1 kali 1. Kalau kita bikin sepertiga, ya, kita bikin angka 1/3, ini boleh juga kita tulis 3 pangkat 1 atau 3 inverse. Boleh nih Anda bikin 3 inverse. Ya, jadi 3 inverse itu adalah apa? Angka yang kalau dikalikan dengan 3 akan menghasilkan angka 1. Dalam konsep skalar, dalam konsep matriks analog sama. Kalau kita punya matriks B, maka matriks B inverse adalah matriks yang kalau dikalikan dengan B akan menghasilkan matriks, bukan angka 1, tapi matriks. Ya. Nah, sekarang matriks Leontief inverse kita seperti ini. Ya, matriks Leontief ini adalah matriks Leontief inverse di perekonomian. Ya, isinya adalah identitas minus A inverse. Bentuknya seperti ini. Ya, kalau kita kasih nama aja, ini cuma kasih nama aja. I minus A inverse ini saya kasih nama B. Maka elemennya adalah B11, B12, B21 dan seterusnya. Oke, mana elemennya? Ada pernah lihat ini nggak? Pernah lihat ini nggak? Apa nih? Yang bawah ini. Multiplier. Apa tuh ceritanya? Ini harusnya Anda temui waktu Anda belajar multiplier di Keynes. Ya. Jadi waktu Anda belajar Keynes Anda ketemu seperti ini. Anda ketemu yang saya lingkari ini adalah yang kita sebut dengan multiplier, angka multiplier di perekonomian. Lihat strukturnya. Apa yang mirip? Impact. Ini kalau kita lagi di waktu Anda belajar multiplier, impact kepada perekonomian adalah multiplier dikalikan dengan autonomous
expenditures. Kalau autonomous expenditures berubah, maka impact-nya kepada perekonomian adalah sebesar autonomous expenditure dikalikan dengan multiplier. Dia mirip dengan yang itu. Cuman sekarang angka inverse kita, matriks angka inverse kita yang saya lingkari kuning itu bukan hanya terdiri atas satu angka seperti waktu kita bicara multiplier, tetapi sekarang dia terdiri atas matriks. Ya, ada n kali n angka di sini. Bukan hanya satu angka sekarang, tapi dia adalah satu matriks yang mungkin minggu depan saya akan tunjukkan ya, apa arti angka di dalam matriks ini. Oke, jadi Anda siapkan itu untuk minggu depan. Anda udah bisa baca. Tetapi sekarang sebagai contoh aja, ya, sebagai contoh, kalau ini tabel transaksi input output kita di perekonomian, maka transaksi kita itu matriks Z-nya itu adalah 100, 400, 300, 600. Ketemu ya angkanya? Kalau saya bagi dengan total inputnya, baru saya ketemu matriks A-nya itu seperti ini. Ya, yang simpelnya aja Anda tinggal bagi 100 dibagi 1000, 300 dibagi 1000, ya kan? Simpel ya. 0,1, 0,3, 0,2, 0,3. Oke, ini matriks A Anda. Matriks A Anda tipikalnya kayak begini. Mau 2 kali 2 ataupun dia 500 kali 500, isinya angka 0,0,0, banyak yang 0. Oke. Kemudian I minus A Anda seperti itu. Ya. Karena kan kita nyari ini kan. Kita nyari I minus A, kemudian sesudah I minus A Anda nyari I minus A inverse. Bisa nyari inverse matriks kan? Bisa ya, kalau 2 kali 2 bisa. Kalau 4 kali 4 pakai Excel aja. Jangan gitu sendiri. Oke, kalau Anda kalau 500 kali 500 jangan. Ya. Kemudian Anda cari inverse, Anda ketemu inverse seperti ini. Ya. Sekarang andaikan, nah kita tahu bahwa di tahun T Y kita, C plus I kita adalah 500 plus ini. Ini permintaan akhir kita kan ini ya. Jadi Y saya adalah, Y satunya adalah 300 plus 400. Benar ya? Lalu Y2 nya adalah 500 plus 600. Oke, jadi itu dia matriks final demand-nya. Sekarang bayangkan bahwa di tahun berikutnya final demand ini kemudian yang di sektor 1 dari 500 naik jadi 700, di sektor 2 dari 1100 naik ke 1400. Pertanyaannya, ada kenaikan final demand, berapa dampaknya buat perekonomian? Oke, dampaknya di perekonomian, jadi dampaknya kepada output sektor 1 dan sektor 2 di tahun T plus 1 menjadi, kita menggunakan rumus itu tadi, I minus A inverse yang kita hitung tadi, kalikan dengan Y T plus 1-nya, maka Anda akan dapat outputnya seperti ini. Ini adalah analisis yang paling sederhana menggunakan tabel input output. Merupakan analisis yang kita sebut analisis dampak ekonomi, economic impact analysis. Ya. Kalau kita bicara mengenai final demand, bagaimana cara merubah final demand yang paling gampang? Komponen apa di final demand yang paling gampang kita ubah dari kebijakan? G. Ya, setiap kali APBN keluar tiap tahun berarti ada government expenditures. Nah, Anda bisa selalu menghitung setiap tahun government expenditures yang seperti ini, impact-nya kepada perekonomian itu seperti apa. Semakin rinci tabel input output yang Anda pakai, semakin presisi Anda bisa bilang dampaknya pada sektor pertanian tanaman pangan sekian, dampaknya kepada sektor perikanan sekian, pada kehutanan sekian, pada pertambangan sekian, pada industri manufaktur transportasi sekian, pada industri kerajinan, industri makanan minuman sekian. Semakin rinci yang Anda pakai tabelnya, semakin presisi Anda bisa mengatakan impact-nya berapa. Oke, ini adalah penggunaan input output yang paling banyak dilakukan. Ya. Dan kalau Anda lihat angkanya di sini, ini I minus A inverse, ini Leontief inverse kita,
ini final demand di tahun T+1, ini outputnya. Ya. Kita juga bisa lakukan analisisnya dalam bentuk yang incremental. Lihat bahwa antara YP dengan YP plus 1, di sektor 1 terjadi increment sebesar 200, di sektor 2 terjadi increment sebesar 300. Kalau Anda mau menghitung incrementnya saja, Anda bisa lakukan ini dalam bentuk delta. Jadi I minus A inverse-nya kalikan dengan delta final demand-nya, Anda akan dapat deltanya ini. Oke, deltanya adalah 350 dan 578. Lihat bahwa total outputnya awalnya adalah 1000 dan 2000. Ketika kita lakukan analisis yang totalnya jadi 1350 dan 2578, berarti sebenarnya sektor satunya naik 350, sektor 2-nya naik 578. Itulah hasil yang Anda dapatkan kalau Anda lakukan secara incremental karena modelnya linear. Ya, karena modelnya linear berarti incrementnya pasti harus sama. Saya stop di situ. Ya. Pesan saya adalah sebelum hari Kamis Anda harus mengulang lagi apa yang saya sampaikan. Ya, salah satu cara ngulangnya adalah kerjakan latihannya. Ya. Karena hari Kamis saya akan langsung masuk ke analisis yang berikutnya. Ya. Basically penjelasan tambahan mengenai apa konsep yang lanjutan yang perlu kita pahami. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita bubaran? Oke, aman semuanya? Aman? Oke, kalau gitu kita ketemu lagi hari Kamis ya. Oke.